Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita Light Novel High School XD Jilid 19 Part 5. Sekaligus penutup dari seri Jilid 19. Oke, let's begin. Setelah tim Dulio menang melawan Kristaldi, kini kita berpindah ke tim Rias yang akan melawan Strada. Di sini, Strada sudah bersiap dengan tiruan Durandal miliknya. Ya, meski konon katanya Durandal ini setara dengan Excalibur ya. Tapi, kemampuan khusus yang dia tunjukin belum ada anjir. Di sini, tim Rias terkena serangan gelembung dari Dulio. Ya, dan efeknya itu akan membuat mereka menangis gitu. Karena mereka mengingat orang-orang yang disayangi. Tapi, Issei emang gak mempan anjir. Ya, Drake menjelaskan kalau Issei itu setiap saat selalu memikirkan hal yang dia sayangi. Jadi, kena gelembung mah gak ngefek apa-apa ke Issei. Malahan, Issei fokus ke opai musuh yang mantul-mantul gitu. Sasuga Harem King. Orang-orang mikirin kesedihan, dia mah tetap mikirin hal mesum. Nice Issei. Saat Issei cengar-cengir gak jelas, Kiba dan Irina datang dengan wajah biasa saja. Ya kan pertarungan mereka sudah selesai gitu dan mereka menang. Tapi di sisi lain, Issei dan kawan-kawan sibuk menghajar para ecek-ecek gereja gitu kan. Ya, Strada mah nggak kayak Kristaldi sih yang barbar gitu maju ke depan. Dia mengamati pertempuran dengan santuy. Singkat cerita, para ecek-ecek menangis karena efek dari serangan Dulio itu, dan akhirnya Strada maju ke depan dengan melepaskan semua pakaiannya, kecuali celana gitu. Ya, yang terlihat adalah otot-otot yang luar biasa. Dan BTW, Durandal udah kayak pedang biasa anjir di tangan dia, GG lah. Di sini, Kiba dan Irina sangat bersemangat, seakan tidak mengenal lelah. Mereka melesat ke arah Strada, dan Kiba yang pertama kali menyerang Strada. Tapi saat Kiba menebas, Strada dengan santai menahan menggunakan satu tangan. Anjir gak tuh. Dan saat Kiba berusaha menarik pedangnya yang gak kuat gitu. Toh di depannya itu kan kakek berotot, sementara Kiba mah apa anjir, otot gak ada. Ada sih tapi kecil paling. Dan bahkan Strada menggeleng-gelengkan kepala gitu. Lalu dengan sekejap mata Strada mematahkan pedang Kiba, lalu menunjuk Kiba ke langit. Setinggi 30 meter. Sakit tuh pasti pas jatuh nanti. Tapi wait dah, Kiba kan punya sayap ya. Di sisi lain, Irina melihat celah lalu menyerang Strada. Tapi dengan santai, Strada menahan menggunakan dua jari. Dan dengan sedikit sentilan, Irina bersama pedangnya terpental jauh. Lalu, Rosewise tidak tinggal diam dan menembakkan puluhan sihir pada Strada. Tapi ya, ini kakek gak ngotak anjir. Jadi dia itu punya kekuatan kayak Kamijo Touma gitu kayaknya. Karena ya, setiap sihir yang dia sentuh itu ngilang. Yang berikutnya maju adalah Gasper dengan pasukan kegelapan miliknya. Dan saat Gasper melesat maju, Strada mengeluarkan pukulan yang sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari pemilik Saira Org nih pukulannya gitu. Gasper berhasil menghindar. Tapi efek dari pukulan Strada itu membuat shockwave yang bahkan menghancurkan bangunan di belakang Gasper. Dan didapatkan info jika pukulan Strada itu memiliki elemen cahaya dan dinamakan Holy Punch. Ya, critical hit lah kalau kena iblis mah. Lalu, Gasper berhasil menyerang Strada dengan berondong pukulan. Tapi kecepatan Strada ini nggak ngotak. Mungkin kalau dibandingkan dengan Kristaldi mah, Strada jauh anjir. BTW yang 5 kali lebih kuat dari Kiba itu Strada deh, bukan Kristaldi kayaknya. Melihat dirinya diserang bertubi-tubi, Strada menghunuskan pedangnya. Dan efek dari serangan itu membuat Gasper terpental. Wow, itu cuman kena auranya gitu. Nggak kena pedangnya, tapi Gasper bisa mental gitu. Kalah dengan mudah. Setelahnya, giliran Saji yang maju. Dia melepaskan puluhan tali fritra. Tapi dengan santai, Strada menebas secara horizontal dan memotong semua tali itu. Efek tebasannya tidak berhenti dan terus menerjang ke arah tim Rias. Akibatnya, mereka harus menghindar. Di belakang mereka bangunan lagi yang jadi korban. Tapi aneh, meski itu shockwave, tapi bangunannya nggak retak ataupun pecah lah minimal kacanya gitu. Enggak anjir. Jadi pedang Strada itu sangat tajam, sampai bisa memotong bangunan layaknya tahu yang masih basah gitu. Empuk banget itu bangunan dipotongnya. Saji belum berhenti menyerang dan terus menembakkan api hitam. Tapi dengan santai Strada memusnahkan api itu memakai hembusan angin dari tiruan Durandal miliknya. Lalu Saji mengelilingi Strada memakai api hitam miliknya. Dan Strada dengan santai berputar lalu membelah api itu dan api itu menghilanglah. Saji frustasi dan berteriak, ini kakek gak ngotak amat gitu kan, kata Saji. Issei yang merasa ini gilirannya langsung berubah ke mode Triana Queen.
Lalu dia memboost dirinya 14 kali dan dengan secepat kilat menyerang Strada dengan solid impact booster. Tapi ya, sudah bisa ditebak sih. Strada bisa menahannya memakai Durandal dengan sangat santuy. Meskipun demikian, benturan dari serangan Issei dan pertahanan Strada itu menghancurkan area dan bangunan di sekitar mereka. Lalu, mereka berdua mengambil step mundur. Di sini, Kiba, Koneko, Irina, dan Akeno tiba-tiba melesat dari belakang Issei dan menyerang Strada. Tapi dengan santai, Strada menghindari serangan Kiba, Koneko, dan Irina. Lalu Akeno menyerang memakai 5 Dragon Lightning. Namun Strada membalas dengan membebaskan pedangnya secara horizontal dan melenyapkan Dragon Lightning tersebut. Tapi selain melenyapkan serangan Akeno, serangan Strada itu terus melesat ke arah Issei dan yang lain. Di sini Rosewise menggunakan 20 pelindung dan 19 diantaranya pecah untuk menghentikan serangan Strada itu. Untuk menahan serangan santuy Strada, mereka harus mati-matian begitu. Anjir lah. Di sisi lain, Xenovia melesat ke arah Strada dan menghantamkan serangan memakai kekuatan Destruction. Tapi dengan santai ditahan oleh Strada. Dan Ria sudah siap dengan serangannya. Jadi Xenovia mengambil step mundur. Bintang penghancur. Ya, itu adalah jurus yang akan dia gunakan saat ini. Lalu Rias melepaskan kekuatannya itu. Pelan memang kecepatannya. Tapi efek gravitasinya itu kuat. Namun, dengan santai Strada mengayunkan pedangnya, menciptakan efek cahaya yang sangat menyilaukan. Dan efek dari serangan itu adalah bintang penghancur terbelah menjadi 2. Wow. Oh, dan didapatkan info ya guys. Ternyata nih, kekuatan dari Durandal itu adalah dari ketajaman yang luar biasa. Ya, tidak seperti Excalibur yang punya 7 kemampuan. Tapi, Durandal ini hanya punya 1 kemampuan, namun super greget gitu. Dia bisa memotong apapun, kan anjir. Tapi balik lagi ke pemiliknya sih. Kayaknya ya, kalau yang pakai Strada ini mah, pisau bolu pun bisa motong batu, anjir lah. Oke lanjut. Di sini, Arthur yang dari tadi nonton akhirnya berbicara. Ya, melihat musuhnya menggunakan pedang dengan sepro itu, Arthur jadi tertarik. Lalu Arthur melangkah ke depan sambil memegang pedang sucinya yang bernama Holy King Sword Call Brande. Nah, ini mah nggak susah disebut nih namanya. Di sini, Arthur langsung berhadapan dengan Strada. Dan efek dari pertarungan mereka adalah kecepatan yang luar biasa. Bahkan Issei dan yang lain tidak mampu melihatnya. Widih, pantas aja nih Arthur duet sama Fafnir doang pas ngalangin tim Cao-Cao dulu. Sekuat ini toh dia, anjir. Lalu beberapa detik kemudian mereka terlihat di langit sambil menyilangkan pedang. Dan sedetik kemudian mereka berpijak di tanah. Lalu tidak berhenti mereka terus menghantamkan pedang mereka. Dan efek dari tebasan mereka adalah hancurnya bangunan di sekitar. Kiba dan Irina yang melihat hal itu hanya bisa melongo. Ya, kemampuan kedua orang ini benar-benar tidak masuk akal gitulah. Lalu mereka beraduk pedang sambil berlari miring. Dan efek dari benturan kali ini adalah lubang-lubang yang sangat besar tercipta di tanah. Bisa nih terlak lelek besok mah. Di sini, serangan Arthur berhasil mengenai tubuh Strada dan membuat beberapa luka kecil. Sebaliknya, Strada juga membuat baju Arthur robek sedikit demi sedikit. Di sini, Arthur mengambil step mundur dan membuat lubang teleportasi. Lalu dia menusukkan pedangnya ke dalamnya. Lalu muncul lubang teleportasi di depan Strada. Tapi dengan simpel Strada menunduk. Dan di sini Issei ingat kalau Arthur itu kan bisa membelah dimensi gitu. Ya, dia bisa membelah ruang dan waktu mungkin. Di sini serangan Arthur semakin cepat dan gila memakai lubang teleportasi miliknya. Tapi refleks Pak Tua Strada ini juga gila. Dia menghindari semua serangan dengan sangat santuy. Di sisi lain, Kiba mengatakan kalau mereka berdua ini belum serius. Lalu Arthur berhenti menyerang dan dia melangkah pergi setelah mengatakan beberapa kata pada Strada. Ya, singkatnya Arthur ini merasa dirinya pasti unggul telaklah dari Strada. Dan ingat, mereka ini tidak boleh membunuh kan. Kalau Arthur serius mah pasti kalah gitu Strada. Jadi Arthur tidak mau melawan Strada. Dan lagi pula ya, Strada tidak memakai Durandal asli gitu. Jadinya Arthur tidak mau melawan musuh yang tidak dalam kondisi 100% miliknya. Makanya dia mundur. Ya kan si Arthur ini ksatria gitu. Punya jiwa-jiwa ksatria lah. Tersisa tim Rias di sini. Lalu Xenovia maju dan memisahkan Excalibur dari Durandal miliknya. Ya, si Xenovia ini memang tipe Nitoryu gitu, atau 2 pedang.
Jadi bisa dibilang Xenovia sudah sangat serius sekarang. BTW Excalibur yang dipegang Xenovia ini adalah Excalibur asli ya, yang punya 7 kekuatan asli gitu. Oke lanjut. Di sini, Xenovia melangkah sambil menggenggam erat kedua pedangnya. Dan aura yang tercipta membuat tanah mengapung lalu musnah. Tidak sampai di situ, seluruh area ini dilanda gempa yang lumayan hebat. Lalu Xenovia dan Strada sudah saling berhadapan. Guru dan murid ini melakukan serangan secara bersamaan, membuat percikan api yang bahkan bisa menggosongkan manusia. Di sisi lain, para ecek-ecek gereja yang sedang mewek terombang-ambing gak jelas karena shockwave dari benturan kedua pedang itu. Di sini entah bagaimana gitu kan, Xenovia mampu menandingi kekuatan dan kecepatan Strada. Otak-otot gitu, bukan hanya julukan saja sih buat Xenovia ini. Ya, Xenovia adalah pengguna pedang terkuat di Gremory. Ya terkuat ya, bukan tercepat. Tapi untuk kali ini, dia bisa mengimbangi kecepatan Strada. Apa dia bisa lebih cepat dari Kiba? Wakaranai. Lalu, efek dari benturan mereka kali ini adalah bangunan yang roboh dan dimensi yang mulai retak. Wow, tidak sampai di situ, bahkan armor Issei dan Saji ikut retak dibuatnya, padahal jauh jaraknya itu. Di sini, akhirnya Xenovia berhasil membuat pedang Strada retak dan memukul mundur Strada. Ya, Strada ini sudah kelelahan karena dari tadi bertarung terus gitu kan. Jadi dia menekuk salah satu kakinya karena lemas. Di sisi lain, Xenovia belum berniat berhenti. Tapi saat Xenovia ingin menyerang untuk menggapai kemenangan gitu kan, sang pemimpin pemberontak, yaitu Half Angel Theordo muncul. Dia menangis dan meminta maaf pada Strada. Lah ya naon ya? Ternyata Theordo tidak ingin Strada terlalu memaksakan dirinya. Karena ya, dia ini ternyata kan yatim piatu gitu. Ayah dan ibunya sudah maut oleh iblis, dan kakek ini adalah pria yang merawatnya. Jadi sangat sedih bila satu-satunya anggota keluarga kita mati gitu kan. Theordo memeluk Strada, dan sayap malaikatnya keluar. Di sini Theordo mengatakan kebenciannya pada iblis, karena semua orang yang ada di sini itu menyimpan dendam pada iblis. Ya, saat Theordo mengoceh seperti itu, Kiba menyela lalu mengatakan, tidak semua iblis seperti itu anjir. Rias, lalu teman-temannya dan yang lain-lain gitu adalah contoh iblis aneh yang baik hati. Xenovia menimpal perkataan Kiba dan menyetujuinya. Lalu Strada tersenyum bangga. Ya, muridnya ini sudah menjadi dewasa sekarang. Ya, emang bener sih, terlalu dewasa malahan Xenovia ini. Itu bawa kondom ke kelas anjir, bener dewasa lah. Bagus-bagus, nice Xenovia. Di tengah-tengah momen bahagia ini, tiba-tiba Kilop masuk. Dan yang mengganggu adalah Walbruga, sang pemilik api Longinus. Saat dia menapakkan kakinya ke tanah, seketika juga ratusan naga jahat muncul dalam hitungan detik. Dan saat sudah beberapa detik, 5.000 naga jahat mengelilingi mereka. Wanjir. Tapi Rosewise dengan santuy menjentikan jarinya. Efeknya adalah para kadal itu tersegel. Ya, kalau kalian ingat kan ada tim yang khusus membackup pertarungan. Jadi Kilop tidak akan bisa gitu kan ikut campur. Yang membackup siapa min? Slash Dog. Dan ini adalah gilirannya gitu kan. Lalu Rosewise membuat area ini menjadi berwarna seperti rambutnya. Warna perak yang sangat indah. Bahkan Walbruga terkejut. 5.000 kadal itu disegel dengan satu jentikan jari, kan gila. Di sini Walbruga berniat kabur, tapi gagal gitu kan. Karena teleportasinya digagalkan oleh Ikuse Tabio, sang Slash Dog. Tokoh yang muncul di rapat di XD yang belum saya tahu gitu kan. Lalu Walbruga mengatakan dengan wajah panik bahwa dirinya memakai 8.000 segel untuk menyusup. Tapi ya, Tabio dengan santai merusak semua sihirnya. Dan Tabio menjawab, loh saya kan bekerja di balik layar sambil ngopi. Ribuan doang mah kecil. Tapi Walbruga merubah raut wajahnya dan menjadi tertawa jahat. Seketika di belakangnya muncul api ungu yang luar biasa. Dan itu adalah jurus pemanggil. Dia memanggil kadal berkepala 8 dengan panjang 200 meter. Wow, Yamato no Orochi part 2. Di sini Issei melepaskan Little Shiro ke arah Walbruga. Walbruga yang jengkel dikelilingi Little Shiro menembaki para Little. Tapi ya, jurus dari Little Shiro itu adalah mementalkan serangan. Jadi dia nggak bisa diserang gitu kan. Dan saat Little Shiro menyentuh tubuh Walbruga, Penetrate plus bilingual dilepaskan, membuat Issei bisa mendengar suara opai dari Walbruga. Lalu Issei yang tahu Walbruga akan berbuat apa dengan santai menghindar dari serangan Walbruga.
Dan akhirnya setelah berchapter-chapter lamanya gitu kan, haha, dress break. Dengan sekali sentuhan, seluruh pakaian Walbruga musnah. Di sisi lain, Rias Akenoko-neko, Kiba, Saji, Gasper, dan Rosewise menyerang ke arah Yamato no Orochi. Dan finalnya, Xenovia menebas Yamato no Orochi menjadi 2. Wow, ini tim Gremory plus Saji yang kuat, atau emang Yamato no Orochi yang lemah gitu kan? Lalu Issei mengeluarkan serangan terakhir pada Walbruga, yaitu Crimson Blaster. Dan singkat cerita, tim Rias menang. Hore. Walbruga yang terkena serangan itu pingsan, dan tim pemberontak yang lain menyerah gitu kan dengan damai. Ya, mereka emang udah nggak punya kesempatan menang sih. Lalu Strada berjalan ke arah tim Gremory yang ternyata Azazel juga sudah ada di sana. Di sini dia memberikan serpihan Holy Grail pada Azazel. Lalu dia menatap Kiba, dan ya ternyata nama panggilan Kiba saat di gereja adalah Isyah. Lalu Kiba teringat teman-temannya yang mati dulu. Namun Strada mengatakan nama Tosca. Seketika seorang gadis muncul di samping Kiba. Di sini gadis itu masih mungil, ya mungkin umurnya sekitar 8 tahunan gitu kan. Dan didapatkan info jika dia itu disegel dulu. Tujuannya untuk melindunginya dari si kampret Valpergale. Lalu Tosca merangkul Kiba dan mengatakan, kalau dulu itu kita seumuran. Ya, sementara Kiba sudah berumur 17 tahun sih sekarang. Ini berarti si Tosca ini disegel selama 10 tahun anjir. Di sini Strada menyuruh Kiba untuk membawa Tosca bersamanya. Dan di sisi lain dia mengelus kepala Xenovia. Bisa dibilang dia bangga karena Xenovia sudah berkembang dengan sangat pesat. Lalu Strada melangkah pergi. Tapi Xenovia berteriak, apakah guru sudah merencanakan ini semua? Ya itu dia bertanya lah. Ya jujur saja sih saya juga merasa emang ini tim berontak kayaknya gak niat anjir lah. Tapi ya sudahlah, toh Strada juga sudah menghilang dengan memakai lingkaran sihir. Beberapa hari kemudian, pemilihan ketua OSIS dimulai. Dan pidato dilangsungkan dengan sangat ramai. Hanakai mendapat respon yang serius dari semua orang. Sementara Saji, ya dia mah diketawain anjir. Di sisi lain, Xenovia mendapat sorakan yang gila-gilaan dari seluruh isi sekolah. Tentu hal itu membuatnya terpilih menjadi ketua OSIS. Hore. Ya isi pidatonya itu cukup menyentuh gitu. Dan seperti didedikasi seorang wanita yang sangat hebat gitu kan. Tapi apa kalian tahu setelah turun dari panggung Xenovia ngapain? Dia minta izin pada Griselda untuk memakai kamar Irina. Anjay, Issei yang sempat kagum langsung sweet drop. Haha. Tapi di sisi lain, Griselda senang karena Xenovia sangat dewasa. Dan di titik ini juga Xenovia resmi memakai nama Xenovia Quarta. High School DxD Jilid 19 ditutup dengan kebahagiaan Gasper karena berkat serpihan Holy Grail pemberian Strada, kini Valerie bisa membuka matanya kembali. Tamat. Thanks for watching and titik. Bye bye.